sebagai moderator dan bisa diri saya sebagai pemateri dari pihak kepolisian sektor Mapolda Jaya. Sebelumnya Om Swastiastu, salam kebajikan. Shalom. Damai di hati. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya baik. Yang pertama-tama yang terhormat pimpinan jemaat Eklesia yang dimana telah membuka pintu rumah ibadah mereka menerima kami sebagai pemuda-pemudi maupun adik-adik untuk kami berdiskusi, memberikan pencerahan pemikiran, menguatkan wawasan kita di sore yang berbahagia ini, bagaimana untuk diri dan masa depan kita yang akan kita capai nantinya. Dengan hal-hal kecil seperti ini kita bisa belajar bagaimana itu seminar atau dialog. Kalau dalam dunia kampus disebut dengan dialog, kalau di kalau di tempat-tempat pelayan-pelayan itu biasanya yang disebut seminar. Ya. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat, karena mengingat waktu, karena masih 2 materi yang akan kita dapat nanti, dan selanjutnya saya akan persilakan kepada Pak Kapolsek sektor Mapolda Jaya, kepada Pak Kapolsek untuk dipersilakan. Ini kegiatan-kegiatan begini sangat penting, sehingga selain menambah suatu wawasan, istilahnya ada juga suatu patokan di dalam setiap perilaku di dalam suatu masyarakat, supaya kita tahu aturan-aturannya itu jelas. Semua yang terhormat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Ketua Pemuda, serta pelaksana kegiatan pada hari ini, dan adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, terima kasih hari ini telah dilakukan kegiatan yang begitu sangat positif, dan kegiatan ini memang sudah sejak lama saya inginkan untuk di Desa Majiko, sehingga adik-adik ini tahu persis hal-hal yang bisa dilakukan dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan, yang dimana ada dampak dan konsekuensi hukumnya, sehingga bisa menjadi suatu patokan untuk adik-adik dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, tadi dari pemateri pertama sudah melakukan memberikan arahan wejangan terkait masalah cinta kasih. Nanti dalam hari ini saya akan memberikan wejangan materi juga yang ada kaitannya dengan cinta kasih, yang dimana pas pada hari ini 14 Februari tahun 2026 adalah Hari Cinta Kasih. Baik adik-adik sekalian, jadi saya hari ini memberikan materi tidak terlalu banyak, hanya materi yang ada kaitannya dalam keseharian kita, di Desa Majiko ini. Baik, untuk Kitab Undang Hukum Pidana yang terbaru itu nomor 1 tahun 2023 itu sudah disahkan sejak tanggal 2 Januari 2026. Sudah disahkan tanggal 2 Januari 2026. Namun dalam suatu pelaksanaan dalam penerapan Kitab Undang Hukum Pidana yang terbaru, di situ dikeluarkan ada Perpol Kapolri yang dikeluarkan, yang dimana yang bisa meringankan itu yang dipakai, yang bisa meringankan itu yang dipakai. Contohnya,
kejadian tahun 2025, contohnya di bulan November, belum terlaksana, tapi dalam penerapannya 2026 walaupun sudah berlaku, tetap masih pakai kitab undang hukum pidana yang lama. Karena kejadiannya itu mungkin masih tahun 2025. Namun kalau sudah masuk Januari di atas tanggal 2 itu tuh mungkin kita memakai kitab undang hukum pidana yang terbaru. Baik adik-adik sekalian, ini semua masih sekolah ya. Ini kalau masih sekolah, saya akan memberikan terkait kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Mungkin saya kaitkan tadi apa yang disampaikan Pak Pendeta yang pertama tadi, bahwa cinta kasih itu bukan berarti bahwa kita ini pacar-pacaran. Kemudian tadi disampaikan Pak Pendeta bahwa kita ini harus berpelukan melebihi, melakukan sama dengan orang dewasa. Itu tidak salah. Dalam suatu inti namanya cinta kasih, tidak seperti begitu. Kalau dikaitkan dengan suatu kitab undang hukum pidana, anak-anak di bawah umur ini itu belum bisa melakukan belum bisa pacaran. Karena kenapa? Dianggap masih labil. Saya kasih contoh. Ada kejadian yang ada di Shopee beberapa lalu. Itu pacarnya orang dewasa di umur 23. Kemudian perempuannya masih SMP kelas 2. Setelah dia dilaporkan, orang tuanya protes bahwa mereka ini suka sama suka. Oh tidak, suka sama suka tidak berlaku kepada anak yang masih di bawah umur. Itu suka sama suka tidak berlaku kepada anak yang di bawah umur. Tapi suka sama suka itu nantinya berlaku kepada yang dianggap sudah dewasa. Contohnya apa? Contohnya kasus persinahan. Persinahan orang punya suami, orang punya istri, itu diatur di kitab undang hukum pidana di 284, di pasal 284. Di situ kenapa ancaman hukumannya 9 bulan? Karena disertai dengan unsur suka sama suka. Itu dianggap suka sama suka karena dewasa. Contohnya lagi tadi, ada kejadian tadi pagi, istrinya pukul suami. Setelah anggota saya di Desa Cendana, setelah anggota saya ke sana jemput, dia bilang, Pak, ini tidak berlaku kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan berlaku dalam rumah tangga itu tuh berlaku hanya kepada istri. Kalau dipukul itu salah, tidak. Itu salah, tidak. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait kekerasan dalam rumah tangga, suami melaporkan istri melakukan penganiayaan, itu dianggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam suatu ada namanya perubahan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pasal yang dikenalkan itu yaitu pasal PKDRT, penyesuaian dalam kasus dalam rumah tangga. Itu diatur di, kalau tidak salah, di pasal 42 atau 44, ancaman hukumannya 5 tahun. Jadi istri itu juga bisa ditahan kalau suami istri pukul suami. Jadi bukan berarti tidak masuk itu. Jadi ada dalam penyesuaian. Jadi namanya PKDRT. Kemudian adik-adik ini begini. Ada kejadian, jadi kita di Morotai Jaya ini di antara 8 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara ini, kita kecamatan Pulau Morotai tertinggi tingkat pelecehan seksual di bawah anak. Kemudian di Kabupaten Pulau Morotai, kita kecamatan Morotai Jaya yang tertinggi. Karena kenapa? Adik-adik ini punya kebebasan yang memang saya perhatikan itu sangat bebas. Karena kenapa? Kurangnya pengawasan orang tua itu satu. Tadi kalau kegiatan ini izin Bu, saya inginkan orang tua itu hadir juga.
supaya saya memberikan pemahaman ini. Namun kasihan orang tua di sini khususnya di Kecamatan Majiko ini, di Desa Majiko ini, kemudian di Kecamatan Murtajaya ini, kita ini orang tua pagi sudah ke kebun, malam mungkin sore pulang, capek tidur, sehingga pengawasannya terbatas. Namun saya perlu menekankan bahwa begini, adik-adik ini kebanyakan diberikan kebebasan memegang handphone. Sebenarnya handphone itu awal dari situ, awal dari terjadinya suatu pelecehan seksual. Karena kenapa? Handphone itu diberikan, orang tua memberikan kebebasan memegang handphone terus. Jadi kalau orang tua so tidur, so boleh baku cek. Contohnya di Shopee, dia baku cek, tunggu papa belum tidur. Nanti papa tidur baru dia keluar. Mereka melakukan hubungan sampai melewati batas, sampai 10 kali lebih. Itu. Kenapa? Kalau terjadi suatu pergaulan bebas, kemudian akan muncul nantinya terjadi suatu pernikahan dini namanya. Di mana nanti pernikahan dini itu muncul akan memunculkan suatu kematian yang cepat. Karena adik-adik di bawah umur itu belum bisa untuk melahirkan segala macam, apalagi sudah lewat bebas. Kemarin di Desa Majiko ada 2, itu dong kurung perempuan dari Polimor, itu 2 orang sampai 3 hari 3 malam di dalam kebun. Baru laki-laki juga masih sekolah lagi. Nah, dalam sistem penanganannya, dalam penanganan kalau memang istilahnya pelecehan seksual itu dilakukan oleh sudah dewasa, itu mungkin proses dalam pidana bisa kita lakukan, bisa masuk di undang-undang pelecehan seksual, di undang-undang 46E itu bisa, kemudian bisa di 468 terhadap pelecehan seksual. Jadi terjadinya suatu iming-iming yang diberikan. Nah, itu. Kemudian di kita ini, saya berbicara ini untuk Desa Majiko. Desa Majiko ini dari data yang saya dapatkan itu 38 pembuat minuman keras. 38 pembuat minuman keras dan sangat beredar di kalangan masyarakat yang ada, mau tingkat yang lebih tua sampai dengan anak-anak yang ada, adik-adik yang masih sekolah. Di Kitab Undang Hukum Pidana yang terbaru, memberikan minuman kepada anak-anak itu diatur di pasal 412. Itu memberikan minuman. Jadi orang dewasa memberikan minuman kepada anak-anak, minum bisa dipidanakan. Nah, itu. Kemudian penjual minuman ada aturannya lagi, menjual minuman dikenakan di pasal 412. Kalau tadi 416 dia masuk dalam kategori 2, itu dendanya 10 juta. Kemudian kalau memberikan minuman kemudian terjadi suatu masalah, itu nantinya sama 416, kemudian kategori 412, kemudian masuk kategori 2, itu ancaman hukumannya 6 bulan. Itu untuk penjual minuman, tapi dendanya 10 juta karena dia masuk kategori 2. Kemudian kalau sudah minum, saya lihat di sini terjadi kebanyakan kacau, pukul orang karena mabuk dan segala macam. Nah, itu diatur di pasal 466. Di pasal 466 itu dia masuk dalam 3 kategori: penganiayaan ringan, biasa, kemudian berat. Nah, kalau dia penganiayaan biasa, itu dia masuk di pasal 466 di ayat 1. Dia masuk dalam kategori 3. Ancaman hukumannya 2 tahun 6 bulan, kemudian dendanya 30 juta dan bisa sampai 50 juta. Itu dalam penerapannya. Nah, di sini kan
Majiko ini sudah sangat banyak kasus yang saya tangani terkait masalah penganiayaan. Nah kemudian tadi Pak Pendeta saya dengar menyampaikan masalah menikah, cinta kasih. Nah ini sekarang ini yang saya pusing ini. Karena kenapa? Dari kitab undang hukum pidana terbaru dikaitkan dengan banyaknya kejadian dan banyak di sini. Banyak yang sudah ada anak tapi belum nikah. Nah itu dia. Kalau dalam kitab undang hukum pidana yang terbaru itu masuk dalam kategori kumpul kebo. Tidak adanya suatu ikatan. Nah sehingga mungkin nanti saya mau koordinasi dengan para pendeta yang ada untuk segera mungkin setidaknya menikahkan mereka secara gereja, setidaknya ada ikatan. Nah, karena di pasal itu juga kumpul kebo itu ancaman hukumannya ada lagi. Itu dia masuk 6 bulan. Kami dianggap kumpul kebo, masuk kategori 2 lagi. Dendanya 10 juta. Nah kemudian adik-adik kan kebanyakan sekolah ini, jadi saya sampaikan, adik-adik ini sekolah yang baik. Tidak usah adik melihat kakak-kakak yang ada di kampung sini yang suka meminum begini. Yang bisa merubah hidup kalian adalah kalian sendiri. Kalau kalian mengacu kepada orang lain begitu terus, mau panjang pohon kelapa terus, mabuk terus segala macam. Mungkin ada di sini yang mau tes polisi, mau tes tentara, ada yang mau jadi guru, sekolah baik-baik. Masalah pacaran dan apa itu nanti itu urusan di belakang. Nanti kalau sudah kerja, umur kalian begini ini rawan. Kalau kalian pergaulannya sangat bebas, itu rawan kematian. Karena kenapa? Kalau nantinya sudah pergaulan bebas, sudah terjadi suatu pernikahan dini lagi, kemudian nantinya sudah itu bisa meninggal karena belum bisa untuk kayak melahirkan segala macam. Nah, kemudian dalam bermasyarakat ini saya hanya membicarakan dalam keseharian yang kita dapatkan di masyarakat yang ada. Nanti kedepannya ini saya dari Polsek Kota Jaya akan koordinasi kepada pihak pemerintah desa, tokoh agama dengan orang tua yang ada. Kami akan lakukan suatu patroli untuk melakukan jam malam. Kalau kita tidak lakukan seperti begini, kalian generasi muda ini akan rusak. Kasihan mereka ini. Tidak adanya suatu pergaulan yang sangat bebas di sini, minuman keras beredar segala macam. Minuman keras itu awal dampak dari suatu tindak pidana. Dan mungkin ke depan saya akan mungkin koordinasi dengan pendeta yang ada terkait penjual minuman yang ada ini. Karena kami dari kepolisian memang betul adalah tugas kami. Tapi tanpa dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kami tidak akan pernah berhasil. Kemudian lari kepada pesta. Anak-anak ini saya lihat sudah banyak yang itu acara pesta nih, joget-joget segala macam ini. Nah kemudian terkait pesta ke depan, terima kasih Pak Ketua Pemuda. Kemarin arahannya sudah sangat jelas untuk pesta ini. Sebenarnya di Majiko ini saya sudah tidak keluarkan izin keramaian, tapi karena kemarin Ketua Pemuda juga saya ingatkan, saya inginkan supaya Majiko ini aman, jangan bikin ada masalah lagi. Nah kalau pesta tanpa izin itu diatur di pasal 274, itu pesta tanpa izin. Nah kategorinya sama, dia kategori 2, dendanya 10 juta, ancaman hukumannya 6 bulan bagi yang membuat suatu acara pesta. Nah kemudian adik-adik ini saya lagi. Nanti untuk di setiap sekolah saya akan turun lagi. Itu saya akan turun lakukan razia handphone. Jadi handphone yang ada sekarang ini yang ada bicara baku chat cinta ini, hati-hati.
Saya simpan dalam sel itu. Jadi stop dengan barang-barang kayak begitu tuh. Nah ini kalau tidak sekolah ini orang tua ini harus sita handphonenya ini. Nanti sekolah baru diberikan. Karena kalau di malam hari handphone itu diberikan untuk belajar. Kalian buka Google penjelasan mungkin dalam dalam sekolah itu tuh Anda tidak ketahui itu belajar dari situ tuh. Nah, tapi ada handphone ini Anda salah gunakan untuk itu pakai kayak seperti itu waktu chat segala macam. Sini siapa? Marlon ada? Siapa? Tidak ada ya? Jadi ini kita ini harus terbuka ini. Kita harus memberikan teguran keras supaya ada pencegahan yang kita lakukan. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan singkatnya. Mungkin silakan untuk kita nanti secara melebar, silakan mungkin ada tanya jawab. Karena saya juga sebenarnya tadi ini saya sudah berangkat ke Darubar, ada kegiatan, Pak Kapolres juga tunggu, cuma saya sedikit tunda karena memang kemarin juga saya tidak tahu kegiatannya kapan. Kalau memang dijadwalkan mungkin saya bisa sampaikan di Pak Kapolres Ibu Lima. Tapi karena hari ini ada kegiatan ini, saya luangkan waktu sedikit untuk memberikan sedikit sepatah kata terkait masalah Kamtibmas yang ada. Nanti mungkin selebihnya saya silakan mungkin untuk tanya jawab. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, itulah materi yang baru saya sampaikan mengenai dengan undang-undang terbaru perlindungan anak maupun tentang keramaian. Ini Mas yang baru saja disampaikan mengenai dengan masalah-masalah kategori 2. Ya Pak ya, anak SMP. Nah ketika mereka pacaran terus terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, yaitu hamil. Nah pertanyaannya Pak, ini bagaimana dari pihak Kapolsek menanggapi, memproses dengan anak-anak ini di bawah umur ketika mengalami terjadi sesuatu yang misalkan hamil dan lain-lain. Untuk itu ya, maksudnya masih anak di bawah umur, anak remaja. Ya, laki-lakinya jika kalau terjadi anak di bawah umur semua Pak. Mau laki-laki itu di bawah umur, perempuannya juga di bawah umur. Bagaimana Pak menanggapi kasus hal-hal ini Pak? Mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung Anaknya, karena misalnya kasus tadi di bawah umur, kasus di bawah umur masih remaja, semua laki-laki perempuan masih remaja, penanganannya bagaimana? Karena tidak kena hukum pidana yang saya tahu ya Pak, cuma ada pimpinan dan sebagainya. Supaya kita tidak bisa masuk dalam roge di zaman saya waktu masih SMP. Nah, sedangkan di zaman sekarang usia remaja saja sudah diperbolehkan untuk ronggeng. Yang saya sudah melihat beberapa acara itu ada anak-anak remaja yang di bawah umur. Jadi semuanya yang merusak generasi ini dari desa sendiri dan adat yang tidak diperkuat kembali seperti dulu. Karena dulu nonton saja untuk anak SMP dan SMA tidak boleh Pak. Yang saya ketahui tidak boleh. Apalagi masuk dalam acara ronggeng, karena di saat acara itulah yang sebenarnya ada kesempatan untuk pelecehan anak usia di bawah umur maupun ini persinahan dan sebagainya. Jadi kira-kira penanganannya seperti apa? Apakah ada kolaborasi supaya dengan tokoh-tokoh adat sehingga ini peraturan-peraturan yang dulu itu diperkuat kembali supaya ada rasa takut untuk anak-anak remaja maupun anak-anak pemuda dalam melakukan hal-hal yang buruk atau ini turut serta dalam acara. Mungkin itu saja dan saya kembalikan kepada moderator. Saudara Arson terkait dengan penanganan seksual. Penanganan ini dinamakan penanganan seksual terhadap anak. Penanganan seksual terhadap anak ini diartikan bahwa masih di bawah umur semuanya, dua-dua masih di bawah umur. Kalau pelecehan seksual itu tuh sudah dewasa, kemudian dilakukan oleh orang dewasa kepada yang belum dewasa. Nah, jadi begini, dalam proses penanganan yang seperti ini,
Itu nantinya memang kalau kita di Kabupaten Pulau Morotai ini dalam suatu peradilan anak itu belum ada. Kemudian di Tobelo saya kurang tahu, mungkin belum ada dalam suatu peradilan anak. Karena belum ada namanya lapas anak. Belum ada namanya lapas anak dan perempuan. Kalau di Ternate sudah ada. Sudah ada lapas anak dan perempuan. Namun dalam penanganan kalau di lapas anak ini contohnya anak di bawah umur melakukan suatu ini di luar dulu ya, saya berikan penjelasan dulu. Anak di bawah umur contohnya melakukan narkotika ya, narkotika, kemudian yang dia butuh rehabilitasi. Nah, sehingga dalam peradilan anak itu namun putusannya nanti rehabilitasi di dalam lapas. Jadi dia dalam tahap penyembuhan. Itu penanganan kalau di anak. Kemudian melakukan suatu kasus pembunuhan. Anak melakukan pembunuhan terhadap orang dewasa. Melakukan pembunuhan di pasal 340. Itu penanganannya melalui peradilan anak. Nah, nanti dimasukkan kepada lapas anak. Nah, kembali kepada adik-adik ini, kalau melakukan suatu hubungan seksual dalam setingkat penanganan, karena ini hubungan belum larinya ke tingkat lanjut ya. Itu dalam sistem penanganannya memang kita akan kembalikan kepada yang menangani itu, yaitu PPA. Nah, kalau di Polres itu ada namanya unit PPA. Unit PPA itu adalah perlindungan perempuan dan anak. Karena dalam penanganan anak ini kita harus serba berhati-hati. Yang diutamakan dalam penanganan anak ini yang diutamakan pertama psikologinya. Sehingga setiap kita melakukan pemeriksaan wajib dilakukan pendampingan terhadap orang tua. Orang tua wajib mendampingi apabila dilakukan suatu pemeriksaan. Nah, namun kalau mereka nantinya sama-sama di bawah umur, mereka nantinya dalam suatu putusan dalam prosesnya, itu tetap akan dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan suatu pembinaan. Di luar dari suatu pembinaan itu akan nantinya muncul suatu pengawasan. Nah, itu pengawasan. Pengawasan apa? Pengawasan dari dari perlindungan anak, pengawasannya, karena nantinya akan dipanggil terus. Jadi ada nantinya tahapan dipanggil, dia wajib untuk hadir, diberikan pembinaan, ada namanya bimbingan. Namun tetap didampingi apakah didampingi oleh orang tuanya ataukah didampingi ada perlindungan perempuan yang mendampingi. Nah, itu dalam sistem penanganan ini. Tapi dalam penanganan prosesnya, apalagi mungkin orang tua perempuan dia melaporkan, nah, sehingga nantinya tetap laporannya diterima, namun dalam sistem penanganannya tadi itu tetap di unit PPA perlindungan perempuan dan anak. Namun dalam setiap penanganannya itu harus didampingi oleh orang tua atau ada perlindungan perempuan yang disiapkan. Jadi yang diutamakan adalah penyembuhan psikologinya, traumanya anak itu. Nah, sehingga nantinya ada di situ nantinya dalam sistem penyelesaiannya, sistem pengawasan, pembinaan. Jadi tetap dipanggil yang laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki maupun perempuan tetap dipanggil. 1 minggu datang memberikan penyuluhan yang ada segala macam. Nah, kalau terkait nantinya dari hasil hubungannya itu menimbulkan suatu apakah dia hamil atau tidak, itu nantinya kita akan berkoordinasi lagi dengan orang tuanya. Karena sistem penanganannya laki-laki nantinya tetap dilakukan pembinaan, nantinya di situ dilihat berapa lama pembinaan yang akan kita lakukan. Jadi bukan hari ini bahwa selesai tidak. Ada namanya tahap pembinaan.
tahap pembinaannya dilakukan. Beda dengan yang sudah dewasa. Kalau sudah dewasa memang proses hukum jalan, karena sudah dianggap dewasa. Itu yang dinamakan pelecehan seksual di bawah umur. Kalau pelecehan seksual, kalau mereka ini kenakalan seksual, kalau mereka ini kenakalan seksual, sehingga itu tuh tadi pergaulan bebas, sehingga itu, yang itu. Nah, kemudian itu tadi sistem penanganannya. Jadi ada tahapan pengawasan. Jadi dari waktu jangka waktu yang dilakukan untuk memberikan pengawasan, kemudian memberikan pembinaan itu nantinya ditentukan. Kalau kita di sini karena jaraknya jauh, contohnya ada kejadian jaraknya jauh. Di sini juga ada perlindungan perempuan dan anak. Nanti kita akan koordinasi, contohnya Ibu Lima di sini yang punya peran perempuan dan anak itu. Kemarin kejadian yang terjadi antara masyarakat di Polimor, anak-anak masih di bawah umur kelas 2 dengan di sini di Majiko sini, laki-laki memang masih SMP lagi, semua masih SMP. Nah, kami libatkan dalam sistem penanganan itu, kami libatkan itu perlindungan perempuan, Ibu Lima kami libatkan, kemudian kami undang orang tuanya dan kami akan lakukan pembinaan yang ada. Nah, ini sementara mungkin berjalan, kita tetap, saya masih dipanggil ini yang berdua ini, laki-laki dan perempuan, tetap kita lakukan lakukan pemantauan. Kemarin saya sudah turun lagi ke Desa Polimor, ketemu sama orang tuanya dan perempuan itu, memberikan pemahaman yang ada. Nah, bagaimana dalam pencegahan? Pencegahan itu ya itu tadi, intinya dekatkan diri dengan keimanan, kemudian hindari yang dianggap pergaulannya tidak bebas, kemudian yang paling utama adalah pengawasan orang tua. Karena saya lihat di sini memang kita di Kecamatan Mortajaya ini setengah mati pengawasan anak ini. Karena orang tua pada sibuk, kalau dia papa di kebun, pasti dia mama lagi di kebun. Di kebun pagi, pulang sore atau pulang malam, lala tidur. Anak-anak sudah tahu sudah. Nah itu. Kalau di sekolah itu setengah dari suatu pengawasan. Ada cuma jamnya, tapi kewenangan penuhnya adalah orang tua. Di sekolah segala macam. Nah, namun yang terjadi, saya ambil dari semua permasalahan yang ada, awal dari suatu kejadian ini, itu mereka dari handphone. Mereka kenal dengan handphone segala macam. Jadi ini banyak marak ini. Tadi pagi istri pukul suami. Kemarin selingkuh dengan istrinya orang dari Desa Cendana, laki-laki, perempuan dari Sompi. Kemudian sebelum itu lagi anak-anak di bawah umur. Hidup 3 hari 3 malam dalam kebun. Sampai saya dari Ibu Lima ini pusing ngurus orang ini. Nah itu. Lebih lanjut dari begitu. Sampai sudah berlebihan. Nah, jadi yang kita lakukan saat ini sebenarnya begini. Jangan kita lihat kejadian yang akan terjadi, tapi kita lakukan pencegahan. Nah, tadi ini saya kaitkan langsung bagaimana pencegahan supaya bisa dilakukan suatu pencegahan terkait dengan pesta anak-anak ini ikut pesta segala macam. Jadi begini, kalau kita punya hukum pidana yang lama, dalam izin keramaian itu sebenarnya tidak tertera dalam suatu batasan waktunya kemarin. Memang ada batasan waktunya sampai jam 12 malam, tapi itu pun secara peraturan daerah, ikuti perda. Namun di kitab undang hukum pidana yang terbaru ini, pesta tanpa izin, kemudian yang dinamakan izin keramaian itu sampai jam 12 malam saja. Dan nantinya ke depan saya akan terapkan itu. Karena kalau kita melangkahi aturan itu berarti kita melangkahi kitab undang hukum pidana. Kan begitu. Karena dia namakan contohnya hari Sabtu ini. Hari Sabtu kita meminta izin keramaian. Hari Sabtu itu sampai jam 12 malam. Kalau lewat dari itu berarti sudah hari Minggu, kan begitu.
sehingga ini keramaian harus muncul lagi di hari Minggu. Nah, untuk mencegah itu yang pertama saya akan lakukan itu ketika apa? Itu pesta. Kemudian saya akan terapkan dalam setiap pesta, saya akan memantau anak-anak yang masih sekolah, yang masih berkeliaran untuk pesta segala macam. Nah, nanti saya akan koordinasikan kepada Linmas pemerintah desa untuk segera menertibkan adik-adik ini. Karena memang saya lihat begini anak-anak di bawah umur baru minum lagi. Ini yang laki-laki ini, supaya dimiliki apa? Bilang masuk joget, minum dulu supaya dianggap dewasa begitu. Nah itu banyak ini nih, banyak saya lihat, saya perhatikan banyak yang sudah minum. Kayak kemarin yang 2 orang itu minum itu, mereka minum. Nah, baru saya lihat di sini orang tua itu kalau sudah lihat anaknya sudah minum kayak begitu, tegur, silakan pukul demi kebaikan, tidak jadi masalah. Dan di dalam Al-Quran kalau saya Muslim itu diatur, silakan dipukul, tapi pukulnya seperti bagaimana? Ini anak-anak sekarang ini dipukul sendiri, lapor kekerasan terhadap anak. Padahal itu lakukan suatu pembinaan. Karena memang saya lihat di sini, waduh, di kepala angin luar biasa. Saya 26 tahun di penyidik. Saya sudah keluarkan, saya punya ilmu penyidikan selama 26 tahun ini saya lakukan. Tapi memang, dan di sini kita tidak boleh berhenti. Kalau dari elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda tidak melakukan suatu kepedulian, sampai di mana desa Majiko mau seperti begini? Sampai di mana? Sedangkan yang saya tahu desa Majiko ini banyak yang punya SDM yang sangat tinggi. Di sini ada anggota DPR, ada kepala sekolah, ada tentara, ada guru, ada pendeta, banyak SDM yang ini. Lah saya hanya mengharapkan, marilah kita punya kepedulian masing-masing, berkolaborasi dengan kami, mendukung kami, mari kita turun bersama-sama. Yang saya sampaikan tadi bahwa kalau hanya dari pihak kepolisian, dari polsek yang melakukan suatu tindakan penertiban minuman keras, penyitaan minuman keras tanpa ada dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tidak akan pernah terlaksana dengan baik. Dan Majiko akan begini terus. Saya ini orang pendatang, saya ini orang Bugis Makassar, tapi saya punya kepedulian terhadap desa Majiko ini. Karena saya berpikir apa? Saya berpikir adik-adik ini, generasi muda ini, jangan dirusaki mereka ini cita-citanya hanya dengan karena apa? Minuman keras yang ada. 38 penjual minuman keras. Kira-kira kalau dalam 38 itu semua satu gelong, satu Majiko ini mabuk semua ini. Nah kalau kita tidak punya kepedulian, mau sampai kapan? Karena semua munculnya awalnya suatu tindak pidana itu dari minuman keras. Saya kasih contoh. Ada 4 kamar yang disuruh pilih. Kamar pertama masuk bunuh orang. Kamar kedua masuk perkosa orang. Kamar ketiga masuk pancuri. Kamar keempat masuk baminum. Dia bilang, lebih baik saya pilih baminum karena ringan saja, coba minum. Setelah dia minum, semua kamar ini dia lakukan, semua masuk. Nah itulah dampak dari minuman. Dan di Alkitab juga yang pernah saya baca, ada yang mengatur terkait dengan mabuk-mabukan minuman keras, ada, dan ada larangannya. Nah itu. Makanya fondasi awal dalam mencegah suatu tindak pidana itu adalah keimanan. Rajin beribadah, datang beribadah supaya dengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu Pendeta yang ada. Ini kayak model kayak begini. Ini sebenarnya kegiatan yang sangat luar biasa yang belum pernah dilakukan oleh desa manapun di Kabupaten Pulau Morotai, dan belum pernah dilakukan, yang selama saya tugas belum pernah dilakukan di Provinsi Maluku Utara. Ini sangat luar biasa begini. Ini adalah langkah awal untuk bagaimana menyelamatkan generasi muda
dari suatu permasalahan yang akan muncul tindak pidana. Ini sangat bagus. Dan kalau bisa kegiatan ini setiap minggu dilakukan. Koordinasi dengan guru-guru yang ada, kepala sekolah, mungkin hari Sabtu semua siswa kita kumpul. Pendeta, ibu pendeta, bapak pendeta memberikan pemahaman keagamaan. Kemudian dari pihak kepolisian kita undang memberikan pemahaman hukum. Insya Allah pasti akan drastis. Dan kegiatan ini sangat luar biasa. Tapi model kayak ini cuma berapa orang yang hadir? Pemudi cuma berapa orang, pemuda, kemudian adik-adik yang masih di bawah umur ini. Dan ini harus lagi perlu ditingkatkan. Nanti ke depannya sampaikan di aparat desa dan kepala desa. Kalau mereka tidak mendukung nanti sampaikan di saya. Saya akan laporkan di Pak Bupati. Ini sangat bagus, sangat luar biasa ini. Kenapa sampai saya bilang tadi saya telepon Pak Kapolres izin saya tunda keberangkatan saya. Soalnya ada kegiatan ini. Kapolres sangat apresiasi yang kegiatan begini. Dan ini baru dilakukan di Desa Majiko, berarti sudah mulai ada niat baik untuk bagaimana memperbaiki adik-adik kita ini. Karena kalau kita lakukan pembiaran, kedepannya ini adik-adik semua ini kasihan generasi muda ini. Akan rusak semua ini. Karena kenapa? Penjual minuman yang ada, dia sendiri yang merusak anak-anaknya yang ada di sini. Mereka yang membuat, mereka jual di dalam sini. Cuma tahu 50.000 per botol. 50.000 per botol terkait masalah itu, bagaimana cap tipis jauh habis doi. Dia terima, senang sekali nggak terima doi. Kalau dia bersusah nggak kasih kapolsek. Tapi doi nggak terima. Makanya dalam suatu yang saya sampaikan tadi di dalam suatu Alkitab itu di Yesaya di 5:11 itu bunyinya begini. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Jadi begini dari penjelasannya, saya minta maaf mungkin saya masuk sini. Ini yang pagi-pagi bangun pagi langsung tiba iris cap tikus itu. Ini nih. Nah, dia baru bangun pagi langsung sana tiba iris cap tikus. Kemudian apa? Jual minuman sampai di tengah malam supaya cepat laku. Kan begitu. Di dalam Alkitab saja mengajarkan itu. Dosa besar. Selain dari dosa besar dalam tingkat keagamaan, kemudian ada juga hukuman yang diatur dalam pasal itu terkait minuman keras yang saya tadi sampaikan. Di pasal 412, 416 itu disampaikan semua itu. Nah, kemudian di Yesaya 5:22, celakalah mereka yang menjadi jago minum juara dalam mencampur minuman keras. Nah, ini bandar ini. Dia yang campur, dia yang bandar ini. Jadi sudah dua kena ini dosanya ini. Dia yang tiba iris, baru dia yang jual, baru dia yang campur lagi. Nah ini kan ini dari pohon enau itu apa? Sague, baru dia yang campur, dia yang masak, dia yang olah ini. Jadi dia sudah kena dua ini, dosa besar ini. Kemudian jadi banyak yang mengatur tentang minuman di Alkitab ini. Jadi mungkin bapak-bapak dan adik-adik ini yang lebih tahu. Kita juga di Islam itu diajarkan terkait minuman keras. Itu dosa besar buat kita di Islam. Jadi saya pernah untuk kegiatan orang kawin di sini, saya sampai pernah bilang panggil pendeta dan ibu pendeta, kita doakan penjual minuman keras itu supaya mati. Iya. Kenapa Bu? Saya terus terang, saya orang pendatang, saya sangat jengkel. Saya resah dengan itu. Tidak ada yang larang kalian minum.
Kalau kalian ingin minum silakan. Tapi kalau kalian menjual kepada anak-anak di bawah umur, sama saja kalian yang merusak generasi muda yang ada. Saya lihat ini kebanyakan begitu. Jadi masalah. Kemarin saya tanya, kemarin ada minum di kebun. Saya minum di kebun, beli di mana? Di sini. Siapa yang beli? Saya sendiri. Kamu ketemu penjualnya? Iya, saya beli penjualnya itu. Sudah tahu anak di bawah umur masih sekolah masih diberikan minuman. Dan kemarin karena minuman keras masih diatur dalam suatu peraturan daerah, di Perda, sehingga dipiringkan tidak pidana ringan namanya, antara penyidik langsung ke kejaksaan ke pengadilan. Sekarang diatur dalam kitab undang hukum pidana. Dan itu jelas. Nah, 2026 ini, insya Allah mungkin setelah Lebaran, saya akan undang semua pendeta, ibu pendeta yang ada, Pak Imam, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada, untuk saya mau lakukan MOU, perjanjian. Saya sisa ini lihat saja, desa mana yang setuju dan desa mana yang tidak setuju. Kalau berarti setuju, alhamdulillah, berarti ingin melihat generasi mudanya ke depan lebih baik, lebih bagus, dan mempunyai cita-cita untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak setuju, berarti itu orang-orang yang memang ingin merusak. Saya terus terang Pak, saya bilang di Majiko ini, saya kemarin malam tahun baru 28 galon saya musnahkan, saya tangkap. Itu semua mau masuk di Majiko. Saya juga kaget. Sedangkan di sini sudah ada pembuat minuman, kenapa masuk lagi dari luar? Makanya kemarin itu saya pusing, saya bingung, tidak tahu saya mau amankan yang mana. Semua mau dia jalan-jalan yang apa. Jadi jangan kita kaitkan terkait dengan suatu adat. Adat kalau yang baik, ya biasakan yang baik. Tapi kalau tidak baik, jangan diikuti. Kayak itu yang kemarin itu, dong bilang apa? Saya juga kaget, dong bilang cuci toples apa itu, tolak tahun baru. Nah udah datang tolak tahun baru. Saya bilang kalau mau tolak tahun baru, kenapa sebelum tanggal 1 tidak ditolak? Kenapa sudah lewat baru ditolak? Baru saya tanya, terus ini kegiatannya bagaimana? Cuma itu putar musik begini, loh. Itu kan tidak masuk akal. Kalau mungkin, saya minta maaf kalau saya salah. Kalau mungkin orang tua-tua dulu, sistem tolak tahun baru, mereka itu beribadah. Mereka mungkin beribadah dalam artian bahwa melepaskan tahun baru yang kemarin, mungkin dengan adanya suatu dosa kelakuan yang tidak bagus, sehingga berdoa mungkin di tahun yang baru ini mungkin bisa lebih baik. Mungkin itu. Ini saya lihat ini cuma putar musik, mabok, joget. Wih, ini bukan tolak tahun baru, ini masuk sel ini. Iya, jadi saya juga bingung. Makanya saya mau tanyakan seperti bagaimana sih kalau memang itu masuk suatu adat. Nah kemarin kan terjadi tolak tahun baru di sana cuma putar musik, joget, minum, baru itu dinamakan tolak tahun baru. Oh begini tolak tahun baru. Nah, datang dari kampung sebelah, Bakalai. Nah itu, ini bukan tolak tahun baru, ini tolak masuk apa? Ini masuk sel ini. Jadi perlu kita memberikan pemahaman yang baik, dalam artian bahwa setiap hal yang baik mari kita biasakan. Tapi hal yang buruk jangan dibiasakan. Apalagi adik-adik ini. Jadi di sini ini siapa? Masih sekolah? Ini SMA ke SMP? SMA. SMP SMA. Jadi jangan coba-coba minum ya. Saya ingatkan. Ini di sini ada yang suka minum. Mau perempuan mau laki-laki, ada yang suka minum. Nah, jangan coba-coba. Kalau saya tahu kalian minum, saya sidang saya. Jadi ada kewenangan saya yang saya lakukan. Itu namanya mengamankan. Jadi tindakannya tindakan persuasif tapi mengamankan. Itu harus kamu lakukan. Jadi mungkin ke depannya saya akan undang ke Polsek semua pendeta yang ada,
kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kita akan minta suatu kesepakatan. Kalau terkait masalah anak-anak ini, generasi muda ini, nantinya saya akan koordinasi kepada kepala sekolah atau dewan guru untuk hadirkan orang tuanya, supaya mungkin saya dengan pendeta, dengan tokoh masyarakat, supaya kita bisa membuat suatu kegiatan seperti ini, sehingga tugasnya orang tua kita harus sampaikan seperti apa, kemudian dampak-dampaknya nantinya seperti apa. Jangan sudah terjadi baru menyesal, jangan sudah terjadi baru saling menyalahkan, tapi mencegah lebih bagus daripada mengobati, kan begitu. Nah, jadi adik-adik ini perbanyak ibadah. Setiap ibadah tetap masuk ibadah. Jadi begini, dokter memberikan obat 3x1 tidak menjamin bisa sembuh. Dosen, anak-anak kuliah ini, dosen tidak bisa menjamin yang kedua dia bisa bekerja. Tapi Tuhan menjanjikan, mau di Islam mau di Alkitab, apabila engkau dekat sama saya dan engkau taat beribadah kepada saya akan berikan apa yang kau minta. Jadi begitu. Nah, sehingga perbanyak ibadah. Saya juga dulu pernah sekolah seperti kalian, sampai saya tes polisi. Saya 1 kali tes polisi, saya lolos ini. Itu. Saya, bapak saya haji, mama saya haji, saya bersaudara 5 orang. Sisa saya belum haji. Sisa saya belum haji. Yang lain 5 orang sudah haji. Namun orang tua mengajarkan kita seperti begitu. Orang tua apalagi tidak memiliki harta, memberikan harta itu nantinya adalah pendidikan. Itu lebih besar dari harta kebong-kebong kelapa sama itu. Pendidikan. Kalau mau so kerja, so jadi kayak polisi, yang laki-laki mau perempuan so kayak polisi dari saya, itu terlalu sangat cari cewek-cewek yang datang. Iya. Apalagi kalau mau dijaga, mau dibersih, pakaian dinas, boya itu cewek-cewek itu. Dulu lihat polisi jaga itu, cewek-cewek itu suka. Mau bisa kasih makan orang anak perempuan karena sudah gaji. Nah gitu. Saya begini pasti masih ada cewek-cewek suka sama saya. Iya, jadi gampang masalah pacaran-pacaran itu nanti di belakang. Ini masih sekolah ini, masih minta doi di orang tua, masih minta doi jajan, baru buat tunangan, baru baku cek. Saya bisa makan kah belum? Kau belum makan, kau mau kasih makan. So tidur kah belum? Ada bikin apa itu? Itu belum waktunya. Itu. Anda punya tugas sekarang. Adik-adik petugas sekarang itu tuh yaitu belajar. Sekolah, belajar, raih cita-cita. Jangan percaya itu laki-laki itu. Dofo ya. Pulsa kita bisa beli berubah tunangan. Doi mimpi sekolah jaga pencuri papa mama punya baru mimpi bertunangan. Jangan percaya laki-laki itu dari dulu. Koya mulut manis di bibir. Jangan percaya. Jadi adik-adik ini masih sekolah ini yang cewek-cewek, adik-adik ini sekolah baik-baik. Jadi kalau ada yang panggil, mari kamu ke sana, jangan mau. Jangan mau. Mari kamu jalan ke sana, tempat cerita di sana, jangan mau. Itu poya itu tuh. Karena kenapa? Kejahatan itu di mana ada kesempatan, di situ ada niat. Jadi bukan ada niat, ada kesempatan, tapi ada kesempatan di mana? Di situ ada niatnya dia melakukan. Apalagi kalau soal bakucet yang ini. Nah, makanya nantinya orang tua ini harus cek terus anak-anak HP itu. Karena semua yang terjadi ini mereka komunikasi lewat HP. Yang di Polimor begitu. Saya ke sana, nanti tuh aku dapat di belakang sekolah. Coba aku cek. Saya sudah di belakang sekolah. Itu HP. Jadi HP ini itu setan juga. Kalau digunakan yang tidak betul.
Tapi kalau digunakan kepada yang betul itu sangat bagus. Ada yang buka mungkin tadi ibadah Pak Pendeta, tadi Pak Polisi ada bercerita terkait masalah ini, saya buka. Oh, apa yang kalau pelecehan seksual di bawah anak itu bagaimana? Tulis di situ di Google, cari. Nah, oh, ancaman hukumannya sekian. Kalau minum pukul orang, oh ini ancaman hukumannya ini. Nah, jadi itu tujuannya untuk belajar. Nah itu. Jadi mungkin penjelasan saya itu terkait tadi penanganan anak, namun yang pada intinya harus pendampingan orang tua, karena yang pada umumnya akan dikembalikan kepada orang tua selaku pengawasan yang ada. Kemudian terkait masalah pesta, nanti kita akan bicarakan lagi untuk penanganannya ini, pencegahan yang perlu dilakukan dalam adik-adik ini yang sering joget-joget segala macam ini. Saya juga dalam setiap sambutan nanti saya akan pertegas untuk tidak ada adik-adik yang masih sekolah dilibatkan dalam setiap acara kegiatan pesta-pesta joget-joget yang ada. Kalau ada berarti pesta seperti itu. Nah, itu. Jadi mungkin itu saja. Mungkin nantinya yang ingin bertambah, yang ingin bertanya silakan. Lebih bagus bertanya silakan. Bisa bertanya terkait masalah minuman keras, masalah sekolah, masalah apapun. Nanti saya akan jawab. Nah, baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada. Ya baik, terima kasih moderator yang telah menanggapi dari dua. Apa hukuman yang diberikan untuk orang yang kumpul hebo? Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Adik Andri. Masih ada? Di sini saya bertanya, apa hukuman bagi orang yang mabuk-mabuk dan buat ribut di jalan-jalan? Terima kasih. Ya, baik, mabuk-mabuk dan ribut di jalan-jalan. Ya baik, terima kasih kepada Adik Indi atau Adik Sekretaris Pemuda Desa, kepada Pak Kapolsek dipersilakan untuk menanggapi dua penanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Baik, saya akan menjawab dulu terkait masalah kumpul kebo. Kalau orang Jawa itu kebo dong bilang sangi. Tapi kalau dalam bahasa hukum, kumpul kebo itu masuk dalam suatu bahasa. Jadi begini, kumpul kebo itu di Kitab Undang Hukum Pidana yang terbaru, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu diatur. Jadi kita harus tahu dulu kumpul kebo itu apa. Jangan bilang kumpul kebo itu kumpul sapi yang ada di jembatan sana bekas masuk di kandang, itu namanya kumpul kebo, bukan. Tapi kalau dalam bahasa kumpul kebo itu dianggap bahwa kalau sapi itu pakai bagaimana kalau dia berkumpul. Dia seperti begitu. Kumpul kebo baru berak situ, kencing situ, udah kebo ini. Jadi dalam bahasa hukum kumpul kebo itu yang dimaksud adalah kumpul kebo adalah yang tidak memiliki ikatan suami istri. Itu dinamakan kumpul kebo. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang tidak memiliki suatu ikatan suami istri. Nah, ancaman hukumannya apa? Ancaman hukumannya itu diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana yang terbaru. Kalau kemarin di Kitab Undang Hukum Pidana yang lama, kalau di pasal 284 itu persinahan. Itu persinahan. Ancaman hukumannya 9 bulan, mau istri orang, mau suami orang. Tapi kalau kumpul kebo ini dia sudah satu. Pokoknya kumpul, mau siapakah itu tuh istri orang, mau siapakah itu. Nah, yang tidak memiliki ikatan, jadi contohnya dia selingkuh. Nah, itu tuh kalau sudah itu. Tapi kalau sama-sama masih cewek atau cowok, mereka kumpul dikenakan.
yaitu pasal 412 masuk dalam kategori 2, ancaman hukumannya 6 bulan. Nah, ini saya tadi yang saya sempat bahas. Saya banyak saya temukan di wilayah saya. Mulai dari desa Gorugo kemarin saya turun pendataan, masih banyak yang sudah memiliki anak tapi belum menikah. Di desa mau masuk di desa masuk desa ini Aru, Cendana, mau Sopi, Podimor, di banyak. Dan data itu tuh datanya saya ambil dari kepala desa. Nah itu tuh apakah dimasuk dalam suatu kategori? Itu masuk dalam kategori itu. Karena di situ bunyinya tidak memiliki ikatan suami istri. Nah seharusnya setidaknya dia harus nikah gereja dulu. Contohnya, kalau di Islam ya nikah Pak Imam kasih nikah dulu, kan begitu. Nah ini makanya saya kadang berpikirnya, apakah saya harus ketemu dulu dengan semua kepala desa ataukah dengan pendeta baru kita mendata itu? Karena kalau saya anggap gini, saya dianggap resmi kalau sudah ada BTS ya, bukan? BTS. Nah itu. Nah makanya sekarang ini saya minta di kepala desa mulai dari sekarang data mereka, data mereka. Biarkan dulu mereka nikah gereja. Biarkan Pak Pendeta, Ibu Pendeta nikahkan gereja dulu. Baru tingkatan di belakangnya nanti mau resepsi dengan apa. Tapi intinya menyelamatkan itu. Karena dianggap kumpul kebo itu tuh nantinya kayak orang yang tidak memiliki ikatan. Tidak memiliki ikatan suami istri. Betul sudah, mungkin ada yang tahu bahwa sama suminta. Tapi itu belum masuk dalam satu ikatan. Itu adalah proses yang mau masuk dalam suatu ikatan. Jadi itu tadi ada ancaman hukumannya, itu dia kena kalau tidak salah 6 bulan 8 bulan, dia masuk kategori 2, dendanya 10 juta 412 pasal 14. Kalau yang kemarin di 284. Untuk kemudian yang kedua, apa hukumnya yang mabuk-mabuk ribut-ribut di jalan? Jadi kalau masalah mabuk ini tadi saya sudah sampaikan. Kalau masalah mabuk itu diatur di pasal 416. Masalah mabuk. Itu mabuk, kalau sudah mabuk baru diberikan minuman lagi. Terus dia melakukan penganiayaan. Nah itu diuntukkan pasal 16 kemudian pasal 466 penganiayaan, kita sudah hukum pidana baru. Ancaman hukumannya 2 tahun 6 bulan yang terbaru, yang lama 2 tahun 8 bulan. Nah itu masuk dalam kategori 3. Kalau dia melakukan tindak pidana, tapi kalau cuma dia mabuk begitu saja, dia masuk dalam kategori 2. Nah, kemudian penjual minuman dia kena masuk di pasal 424. Ya kita punya hukum pidana terbaru. Itu ancaman hukumannya 1 tahun. Nah itu tuh dia memberikan orang minuman. Nah itu dia bisa kena, itu penjual. Kemudian yang mabuk ya itu dia kena ancaman hukumannya 1 tahun, masuk dalam kategori 2. Nah, itu. Kalau sudah mabuk baru berikan minuman lagi, nah itu pasal terlapis. Nah di sini saya lihat begitu. Jadi di sini kalau kita punya hukum pidana yang terbaru kita mau terapkan untuk di desa Majiko, banyak yang masuk. Jangankan mabuk, minum di muka umum saja, itu sudah masuk dalam kitab undang hukum pidana. Minum di muka umum. Apalagi kalau mabuk, lakukan penganiayaan lagi. 10 orang lagi, mabuk lagi. Nah kemarin yang saya lakukan di 2025, karena saya berpikir bahwa masyarakat ini selama berdirinya Polsek Morotai Jaya ini, kemudian Polres Pulau Morotai berdiri, belum pernah mungkin ada polisi yang turun melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada. Sehingga masyarakat mereka ini sehingga kemarin saya dipertanyakan, kenapa setiap ada masalah kamu selesaikan secara mediasi?
saya ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa kita tidak boleh menyalahkan masyarakat yang ada. Karena masyarakat yang ada ini, mereka ini tidak tahu, karena kurang dilakukannya sosialisasi. Sehingga saya itu mulai dari Toara sampai dengan Libano sana saya lakukan sosialisasi, sehingga masyarakat tahu hukuman-hukuman yang apa yang ini. Ini saya ada pesan kepada semua kepala desa untuk memasang baliho terkait masalah minuman keras, terkait masalah masalah pesta keramaian, kemudian terkait masalah tindak pidana penganiayaan dan pelecehan seksual. Itu nantinya akan dipasang di setiap desa-desa. Dan itu program saya ke depan, dan saya sudah sampaikan ke kepala desa untuk segera dipasang. Nah, setelah mungkin saya lakukan selama 1 tahun, kemarin saya bertugas di Kecamatan Murtajaya tanggal 13 kemarin itu, 13 Februari saya pas genap 1 tahun. Saya bertugas di Murtajaya. Jadi saya sekarang ini saya bertugas 1 tahun 1 hari, 14 hari. Jadi untuk saya lakukan sosialisasi, alhamdulillah sudah rampung terkait suatu tindak pidana yang kemarin, sehingga 2026 ini karena KUHP yang terbaru, tambah dengan saya sudah melakukan sosialisasi, makanya saya akan melakukan penegakan hukum yang ada. Apabila terjadi suatu tindak pidana, jadi sudah bukan dana itu dipukul orang itu nanti membayar hukum ini. Itu sudah ada. Dalam dunia hukum itu tidak ada saling bayar membayar. Yang ada itu tuh membantu biaya pengobatan. Tapi itu nantinya dinamakan kesepakatan bersama antara pihak korban dan pihak terduga yang pihak terlapor. Jadi bilang, "Wih, mana buku saya nggak bayar 100 juta?" Tidak ada itu. Tidak ada saling bayar membayar. Tapi yang ada itu tuh membantu biaya pengobatan. Nah, itu yang ada. Nah, jadi mungkin itu yang perlu saya jawab. Yang bertanya adik-adik terkait kumpul kebo. Yang kumpul kebo itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian terkait dengan hukum orang yang mabuk di jalan bisa lapor sekarang. Nah, Pak Do mabuk bisa lapor. Tidak pukul orang, tapi didapat mabuk di muka umum, masuk. Ini sekarang ini. Jadi kalau ada kayak begitu nanti lapor, Pak, dong mabuk. Sudah saya bisa tangkap. Saya tanya beli minuman di mana? Sudah saya tangkap yang dengan penjual minuman. Kalau kemarin kita masih pakai aturan lama, tapi yang terbaru ini memang sudah mengikat, jadi tidak ada keraguan lagi. Sudah kena itu. Mabuk, apalagi mabuk mempertontonkan di jalan-jalan, apalagi teriak-teriak. Nah itu. Apalagi dia jual minuman ini saya harus kasih rasa dia, supaya dia tahu itu di lembaga itu seperti apa. Kalau tidak dilakukan pencegahan itu, kemarin mereka datang menyampaikan segala macam ini, nah itu saya urusan. Tapi kalau jual untuk anak-anak itu saya tidak tahu. Namun saya banyak dapatkan ini menjual lagi di anak-anak masih sekolah. Nah, jadi itu mungkin saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin saya kasih lagi sesi ketiga. Silakan, mungkin masih ada yang bertanya. Saya lebih senang lagi menjawab. Silakan mungkin Ibu Rima atau Pak Pendeta, silakan. Kitab Undang Hukum Pidana itu tidak mengenal waktu. Mau diterapkan kapan dan kapan itu tidak mengenal waktu. Karena kenapa? Minuman keras ini diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana, tapi bukan berarti mengizinkan minuman keras, tidak, tapi melarang. Nah, di situ tidak ada juga di Kitab Undang Hukum Pidana dalam suatu penjelasannya bahwa nantinya Desember boleh, tahun baru boleh nanti. Tapi yang pada umumnya itu tidak bisa. Pada umumnya. Nah, terkait apakah nantinya kita lihat dalam Desember ini kita berlakukan atau tidak, tetap kita akan berlakukan. Namun langkah kita sekarang ini, karena Kitab Undang Hukum Pidana yang terbaru ini baru dikeluarkan dan baru juga dijalankan
dari tanggal 2 Januari tahun 2026 ini, sehingga langkah yang kami lakukan tadi langkah sosialisasi. Kami akan memberikan langkah selama berapa bulan ini sosialisasi yang akan kami lakukan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa saya akan koordinasi dengan kepala desa untuk memasang setiap spanduk yang ada terkait minuman keras. Kalau perlu pasang itu di penjual minuman di muka rumah. Kalau perlu itu di tukang di bonseho pembuka sana itu supaya total. Maksudnya begini, kita ambil tindakan persuasif dulu. Tindakan persuasif itu dengan cara tindakan pendekatan penyuluhan, baru kita ambil tindakan preventif, yaitu penegakan hukum. Namun jangan sampai kita langsung mengambil tindakan penegakan hukum secara preventif, langsung melakukan proses dan mereka bilang, Pak, saya itu tidak tahu, tidak tahu ini bagaimana, tidak tahu dan ini. Sehingga kita juga, ya di satu sisi kita harus mendengar keterangan dia tidak tahu kalau ada aturan yang melarang itu. Namun langkah kami tetap akan melakukan sosialisasi selama beberapa bulan ini. Mungkin setiap hari saya akan lakukan sosialisasi setelah karena mendekati bulan suci Ramadan ini. Mungkin setelah itu saya akan melakukan sosialisasi setiap desa. Mungkin setiap desa, setiap RT atau perlu. Saya sudah kemarin waktu pertemuan di kantor camat, saya menekankan kepada semua kepala desa agar setiap kantor desa itu setidaknya memiliki 4 toa yang tinggi. Sehingga apa? Kalau kita panggil mereka kumpul seperti begini, mereka tidak datang, kita akan sosialisasikan hanya bercerita main supaya dia mendengar, kan begitu. Nah, di situ juga bagaimana kita fungsikan aparat desa, yaitu kaur pemerintahan untuk membacakan itu. Jadi nanti saya 2026 ini banyak surat edaran saya akan berikan di setiap desa untuk segera menyampaikan kepada masyarakat. Dan kalau perlu saya akan turun sosialisasi kepada masyarakat yang ada. Dan itu mungkin langkah kami kemarin juga kami sudah bicarakan kepada Ibu Lima supaya kita instan turun sudah. Dan mau senang kata senang, intinya tujuan niat kita baik. Bagaimana kita mau mencegah suatu tindak pidana sehingga generasi muda yang ada ini tidak terganggu dengan hal-hal seperti begitu, sehingga bisa mencapai cita-citanya. Jadi mungkin bisa saya sampaikan Pak Pendeta, yang pada intinya kita punya hukum pidana itu tidak ada batasan waktunya, semua tetap dilaksanakan karena sudah disahkan. Jadi penerapan pasalnya mau Desember mau tahun baru tetap akan kami lakukan. Nah, nanti kami juga akan sosialisasikan dan akan koordinasi dengan pihak Polres. Kalau bisa setiap Desember itu turun di Majiko sini, supaya mungkin setengah itu tahun baru dalam sel sana. Karena pasti sudah itu. Karena yang saya lihat ini, saya minta maaf, yang saya lihat ini kalau mau tahun baru itu, kalau kita mau lebaran, kita sibuk cari baju baru. Tapi kalau saya lihat ini orang ini sibuk cari cap tikus, nanti kosong ini mau Natal ini tahun baru ini di rumah tak ada orang mau datang ini. Sampai saya pernah Pak, ada satu masyarakat dari desa Tentigoli datang ke saya mau beli cap tikus di saya. Dan itu masuk dalam pemerintah desa yang ada. Itu aneh-aneh. Jadi rumah kosong ini mau bagaimana? Kenapa harus cari cap tikus? Karena itu katanya jamuannya ini. Saya bilang kau ini aneh-aneh. Yang kemarin itu yang di pesta itu yang saya pukul itu. Jadi itu Pak. Jadi mungkin itu saya berusaha sampaikan. Mungkin ada lagi, silakan. Ya baik, itu penjelasan dan pemaparan dari Kapolsek. Semoga ini tidak terbawa percuma, tetapi tontonan patut pemikiran bahwa ada orang berhak-hak dan ada orang berhukum maupun negara ini yang sudah diterapkan. Bagaimana kita sebagai anak muda itu betul-betul menjadi anak muda dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan cuma hanya pada Kapolsek sampaikan kau keluar dari pintu ini kau habis, kau hilang. Tetapi tolong harus tanam. Tuh harus tanam empat orang jati diri supaya orang itu benar-benar anak Tuhan. Jadi itulah
materi yang sudah sampaikan. Kiranya kami sebagai jemaat eklesia maupun sebagai pemuda desa banyak berterima kasih kepada Pak Kapolsek Sektor Murtaya Jaya. Kiranya Sang Pencipta selalu memberkati Pak Kapolsek serta keluarga. Jadi persilakan kepada Ibu Rima. Iya, oke. Terima kasih Pak Polsek untuk dan Pak Pendeta bersama Ketua Pemuda Desa bisa temani Pak Polsek minum teh dulu baru. Dan bagi anak-anak muda yang sudah bawa coklatnya silakan Pak Polsek.